Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, hari ini Tuhan mengajak kita belajar satu tema. Sekali lagi saya bilang ini tema sentral. Judul khotbah hari ini adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara percaya kepadanya, saudara beroleh selamat. Amin. Ini faedah yang saudara terima. Sekali lagi, ketika saudara percaya kepadanya, saudara beroleh selamat. Ini faedah yang saudara terima. Tapi permasalahannya, apakah selesai sampai percaya? Apakah cukup selesai sampai percaya? Tidak. Karena tujuan dari percaya adalah timbulnya kasih. Oleh sebab itu firman akan menuntun saudara dan saya pada kesempurnaan kasih. 1 Timotius 1 ayatnya ke-5. Satu Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Iya. Tujuan dari firman, saudara akan dipoles terus dengan firman, dipoles terus untuk belajar firman, supaya saudara timbul yang namanya kasih. Kasih kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan ini adalah pengajaran sentral. Kita lihat, ini seluruh Alkitab bicara soal satu hal. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Matius 22 ayat 37 dan 38. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Iya, 38. Matius 22 ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Iya. Terus yang 39. Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh Alkitab ini dirangkum dalam firman ini. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Saya bilang gini, saudara percaya saudara sudah beroleh selamat. Amin. Saya kasih contoh gini. Pak Philip, saya kasih contoh Pak Philip. Pak Philip punya tiket perjalanan ke Amerika. Misalnya, punya tiket perjalanan ke Amerika. Dia udah pegang tiket ini. Permasalahannya satu. Dia harus datang ke airport jam 7 malam. Karena pesawatnya berangkat jam 7 malam. Kalau dia nggak datang, berangkat nggak? Kalau dia nggak datang, nggak berangkat. Nah permasalahannya, tahu nggak kita sama firman Tuhan? Tahu nggak? Tahu nggak Pak Philip akan peraturannya? Kalau dia nggak tahu peraturannya, dia nggak belajar peraturannya, nggak belajar firman Tuhan, saya bilang sampai kapanpun dia tidak akan berangkat, walaupun dia punya tiket. Kedua, setelah dia tahu firman Tuhan, taat gak dia? Taat gak? Kalau tidak taat, sampai kapanpun tidak berangkat. Banyak orang bilang, saya punya tiket. Nanti aja kalau mau mati baru bertobat. Saya bilang, apakah kita tahu kapan kita mati? Kita tahu nggak kapan kita mati? Saya bilang sama beberapa kawan, saya bilang gini, kalau kita hidup hari ini, anggaplah besok kita udah nggak ada. Hiduplah hari ini seperti besok kita udah nggak ada lagi di dunia ini. Cintai Tuhan seperti tidak ada hari esok.
Matius 22 ini, kasihi Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Inilah fondasi dari kekristenan. Sekali lagi saya bilang, inilah fondasi dari kekristenan yang merupakan hubungan kita dengan Allah yang penuh kasih. Hubungan kita dengan Allah yang penuh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Iya. Saudara lihat ya, Allah itu kasih. Kalau saudara percaya sama dia, dan saudara ikuti pengajarannya, saudara tetap di dalam kasih itu. Tapi kalau saudara keluar dari pengajarannya, saudara tidak ada di dalam kasih itu. Saudara, jangan pernah sok kuat untuk melawan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, jangan pernah sok kuat untuk melawan Tuhan. Kenapa? Dengan cara apapun, kau tidak akan pernah menang. Bisa paham nggak sampai sini? Bisa. Jangan pernah sok kuat. Kita bilang, kita masih muda, kita masih eksis, dan tingkah laku kita seakan-akan kita sedang melawan dia. Itu bahaya luar biasa. Hidup kita dalam bahaya. Saudaraku ini dikasih Tuhan, kita lihat Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh, jatuh dosa. Dosa itu pakai kata hamartia, yang artinya miss the target. Miss the target. Ada sasaran, tapi nggak tepat. Itu hamartia. Tidak tepat sasaran. Tuhan beri standar kepada kita. Tapi manusia, Adam dan Hawa, tidak memenuhi standar itu. Jatuh dosa karena tidak tepat pada sasarannya. Apa yang tidak tepat pada sasarannya? Apa? Kasih. Kasihnya nggak tepat pada sasarannya. Kenapa? Sasaran kasihnya harusnya siapa? Tuhan. Tapi dia menempatkan kasihnya ke dirinya sendiri, akhirnya dia ambil buah itu, dia makan. Kenapa? Karena dia mau menjadi seperti Tuhan, yang tahu baik buruk benar salah. Pohon pengetahuan. Saudaraku, ketika Adam dan Hawa mulai mengasihi diri sendiri, dia tidak tepat pada sasaran. Seiring dengan berkurangnya kasih akan Allah. Ketika kasih akan Allah berkurang, kasih jadi tidak tepat sasaran. Saya ulang sekali lagi, ketika kasih akan Allah tidak mulai berkurang, kasih jadi tidak tepat pada sasaran. Apa yang terjadi setelah manusia jatuh? Kutuk kan? Betul gak? Adam dikutuk, Hawa dikutuk. Setelah manusia jatuh, kutuk terjadi. Sekarang kita lihat, kita bandingkan 1 Korintus 16 ayat 22. Satu- 16. 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Lihat ya, kasih tidak tepat sasaran. Terkutuklah dia. Maranatha. Maranatha itu bahasa Aram yang artinya datanglah oh Tuhan. Datanglah oh Tuhan.
Sebelum ada kata siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Sebelum ada kata terkutuk, ada kata siapa tidak mengasihi Tuhan. Lihat, ini miss target. Ketika kasih tidak disasarkan pada Tuhan, miss target, lewat sasaran. Akhirnya apa? Kutuk. Sama enggak? Di Kejadian 1, sama enggak? Kejadian 3, sama. Ketika kasih tidak tepat sasaran, miss target. Saudara lihat dua hal yang penting dari 1 Korintus 16 ayat 22 ini. Saudara lihat dua hal. Yang pertama, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti rindu perjumpaan. Rindu kedatangan. Siapa di sini rindu berjumpa dengan Tuhan? Siapa di sini rindu kedatangan Tuhan? Saudara lihat lagi. Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Siapa? Yesus yang berkata, "Ya, aku datang segera." Terus dijawab oleh Yohanes. Yohanes bilang apa? Oke, Tuhan mau datang, datanglah. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Yohanes bilang gitu nggak? Enggak. Tapi Yohanes bilang apa? Amin, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Saya cuma bilang sama saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu penjumpaan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu akan kedatangan Tuhan. Nggak mungkin nggak. Saudara silakan selidiki. Selidiki benar-benar. Apakah saudara rindu akan kedatangan Tuhan? Kalau tidak, masalah yang kedua muncul. Apa? Kutuk. Firman Tuhan jelas bilang, siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Saudara simak ya, simak. Dunia ini tidak kekurangan orang pintar. Dunia ini tidak kekurangan orang kaya. Dunia ini kekurangan orang yang mencintai Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Dunia ini tidak kekurangan orang pintar. Tidak kaya. Tidak kekurangan orang kaya. Tapi dunia ini kekurangan orang yang mengasihi Tuhan. Sesuai dengan akhir zaman ini, kasih akan Tuhan bergeser. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, hari terakhir akan datang masa yang sukar. Halo? Saya bilang, masa sukar udah di depan mata nih. Masa yang sukar udah di depan mata sekarang. Masih juga orang gak takut sama Tuhan. Masih juga hidup sembarangan. Terus? 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya Manusia sendiri. akan mencintai dirinya sendiri. Dia gak pusing dengan berbuat dosa. Gak pusing. Semena-mena. Karena kenapa? Karena dia cinta dirinya sendiri. Kasihnya salah sasaran. Dan ini terjadi di akhir zaman. Terus? Dan menjadi hamba uang. Cinta uang. Tidak tepat sasaran. Cintanya ke uang, bukan ke Tuhan. Terus? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual dan menyombongkan diri. Mereka Terus? akan menjadi pemfitnah. Iya, suka gosip. Terus? Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nggak pusing sama orang tua. Terus? Dan tidak tahu berterima kasih. Nggak tahu yang namanya thanks. Atau bersyukur dalam segala hal. Terus? Tidak mempedulikan agama. Nggak peduli dengan yang namanya kebenaran. Terus? 3.
Tidak tahu mengasihi, Enggak pusing dengan caranya mengasihi sesama. Terus. tidak mau berdamai, Enggak mau berdamai. Pahit hati terus. Terus. suka menjelekkan orang, Suka menjelekkan orang. Terus. tidak dapat mengekang diri, Enggak bisa kekang diri. Marah terus. Emosi jalan terus. Kalau emosi nggak bisa dikekang, kehancuran ada di depan mata. Terus, garang, garang. Waduh. Waduh. Coba saudara perhatiin satu-satu ya. Saudara manusia akhir zaman enggak? Terus, tidak suka yang baik, tidak suka yang baik. Tidak suka untuk berbuat baik. Sukanya berbuat jahat. Terus, suka mengkhianat, enggak setia. Suami istri enggak setia. Terus, tidak berpikir panjang, lihat, enggak berpikir panjang. Mulutnya lebih panjang dari otaknya. Mulutnya lebih panjang dari otaknya. Kadang ketika dia ngomong, baru dia berpikir, gua salah. Memang lidah tidak bertulang. Terus, berlagak tahu, so pinter, gak mau diatur. Terus, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. ya, terus, 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah secara mereka. lahiriah, banyak orang datang ke gereja. Secara lahiriah, badannya ada di gereja, hatinya ada di luar. Badannya melayani, hatinya di kampung Ambon. Badannya melayani, badannya ada di gereja. Hatinya ada di mana nggak tahu. Terus, Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. sebenarnya ini kata-katanya cukup keras. Paulus bilang mereka itu harus dijauhi. Jauhilah mereka itu. Kenapa? Karena engkau bisa tercemar oleh dia. Bisa ngerti tidak maksudnya? Hari ini kita bahas mengenai kasih yang sempurna, yaitu kasih ilahi. Kasih ilahi. Kasih itu horizontal dan vertikal. Horizontal itu kasih kepada sesama, vertikal kasih kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, saudara lihat, kasih horizontal, kasih kepada sesama, kalau tidak ditopang dengan kasih akan Allah, bisa berdiri enggak ini? Enggak bisa berdiri. Sekali lagi, saudara punya daya hayal ya. Punya daya hayal ya. Ini kasih vertikal, kasih horizontal. Kasih sama sesama. Saudara boleh sebaik apapun sama orang. Boleh sebaik apapun sama orang. Tapi kalau saudara tidak mengasihi Allah, percuma. Salib ini nggak bisa berdiri. Ngerti? Kasih horizontal jika tidak ditopang kasih vertikal, kasih jadi kasih daging yang syarat dengan tuntutan. Waduh, ini sangat menakutkan. Begitu banyak orang baik, tapi sedikit orang benar. Gampang, melakukan kebaikan tuh gampang. Kita punya harta, kita bagi-bagi duit. Bagi-bagi, tapi firman Tuhan bilang, percuma dia bagi-bagi hartanya. Di definisi kasih. Percuma dia bagi-bagi hartanya, kalau dia sendiri tidak mau berubah. Bisa paham enggak sampai sini? Percuma dia jadi orang baik. Tapi kalau dia nggak mengasihi Allah, semua nol. Saudaraku, kasih akan Allah adalah kasih yang membuat salib berdiri tegak. Kasih akan Allah dimulai dari kesadaran. Dimulai dari kesadaran kalau Allah lebih dulu mengasihi saudara. Saya ulang sekali lagi. Kasih akan Allah
itu dimulai dari kesadaran kalau Allah lebih dulu mengasihi saudara. Permasalahannya, apakah saudara sadar kalau Allah lebih dulu mengasihi saudara? 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi, ini menjadi reason atau alasan. Satu Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Iya, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi saya bilang gini, kasih akan Allah itu bukan bergerak dari kita ke atas. Bukan. Tapi dari atas turun ke kita, ke bawah. Saya ulang, kasih akan Allah itu bukan bergerak dari kita ke atas. Tapi dimulai dari atas ke bawah. Kita lebih dulu dikasih Allah. Kita lebih dulu dikasih Allah. Tujuannya apa? Supaya kita dapat mengasihi Allah. Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin ini semua orang udah tahu. Semua sudah tahu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kasih yang sempurna. Inilah kasih yang sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Satu Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, Bukan saudara dan saya yang mengasihi Allah. Terus? tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Dan dia mau kita berdamai dengan Bapa di sorga. Amin. Sekarang kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 ada kata dunia. Dunia di sini, kata dunia di sini bukan pakai kata G atau dunia yang sesungguhnya. Bukan juga pakai kata oikumene atau tempat berdiam. Tapi pakai kata kosmo yang artinya ciptaan. Ciptaan. Sekali lagi saya bilang, dunia di sini, dunia di dalam Alkitab pakai 3 kata. Yaitu G yang berasal dari kata geo yang dipakai nanti pakai kata geografis segala macam yang artinya dunia sesungguhnya. Oikumene yang artinya tempat berdiam. Dan yang ketiga kosmo yang artinya ciptaan. Asal kata kosmo itu dipakai kata kosmetik yang artinya cantik. Jadi Tuhan melihat dunia ini sesuatu yang cantik. Walaupun manusia telah jatuh dosa, manusia telah menyakiti hati Allah, manusia telah menolak Allah, manusia bobrok, rusak, tapi Allah tidak pernah mengabaikan. Inilah kasih yang sempurna. Manusia sudah hancur-hancuran, rusak sedemikian rupa, tapi Allah tidak pernah mengabaikannya. Saya bilang sama saudara, selagi saudara masih ada nafas, bertobat. Kenapa? Karena engkau masih berhadapan dengan kasih yang sempurna. Efesus 3 ayat 18. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, lihat betapa kamu harus memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus. Kasih Kristus itu amat besar. Tapi otak kita amat kecil. Otak kita kecil.
tidak bisa memahami kasih yang begitu besar. Kita nggak bisa paham. Saudaraku simak ya. Ibadah kita ini pun betul-betul bisa menyenangkan hati Tuhan jika kita melakukannya karena dasar cinta yang dalam akan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, ibadah kita ini benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan kalau saudara dan saya, kita semua sepakat untuk satu hal. Apa? Berdasarkan saya cinta Tuhan dan saya melakukan sepenuhnya buat Tuhan. Dan ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Simak ya, kasih itu, kasih Allah yang sempurna itu, yang membawa Tuhan turun dari surga ke bumi. Betapa besar kasihnya kepada kita. Dia melepaskan tempatnya yang mulia untuk mencari kita semua yang terhilang. Kasih pembawa Allah turun ke dunia mencari kita yang terhilang. Bukankah ini sesuatu yang hebat? Saya ulang, bukankah ini sesuatu yang hebat? Saya jadi teringat Kidung Agung. Gambaran, saya bilang sama saudara ya, kalau saudara baca perjanjian lama, kalau saudara baca perjanjian lama, saudara tempatkan dirimu seakan-akan saudara lagi baca perjanjian baru. Supaya apa? Supaya saudara bisa ngerti konektivitasnya, kaitannya, hubungannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tempatkan dirimu di perjanjian baru. Saudara akan ngerti. Salomo dari tahtanya, dia turun menjadi rakyat jelata cuman untuk mendapatkan hati perempuan Sulami. Perempuan Sulam. Dia tinggalin tahtanya, dia tinggalin kehormatannya, dia tinggalin segala-galanya cuman untuk mendapatkan hati perempuan Sulam. Siapa itu? Saudara dan saya. Dia tinggalin tahtanya. Dia gak peduli dengan tahtanya, dia gak peduli dengan kemegahannya. Yang dia peduli apa? Hatimu itu loh. Harus dia dapat. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Lihat, kamu berharga di mataku dan kamu mulia. Terus? Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lihat, karena kamu berharga. Jangan pernah bilang, Pak saya jelek Pak. Saya gendut Pak. Badan saya tidak proporsional Pak. Jangan pernah bilang, Pak, hidung saya kayaknya salah tempat Pak. Kayaknya saya produk gagal dari sorga Pak. Jangan pernah bilang begitu. Kenapa? Karena kamu berharga. Kamu mulia. Kita bukan produk gagal. Kita produk unggulan dari surga. Yang bilang kita produk gagal, itu iblis di kepala kita. Tapi Pak, saya sudah rusak, saya sudah dosa, saya sudah ini. Tuhan tidak pernah lihat kalau saudara benar-benar mau berubah. Tuhan tidak pernah pusing dengan masa lalu. Yang Tuhan mau saudara melihat masa depan yang indah yang dia persiapkan buat saudara. Bagaimana cara meraihnya? Dengerin kata Tuhan. Begini caranya. Simak baik-baik firman Tuhan. Simak baik-baik kebenaran. Saudara akan mendapatkan masa depan yang indah.
Luar biasanya apa? Saudara dan saya itu jadi objek kasih Tuhan yang sempurna. Itu luar biasa banget. Saudara dan saya jadi objek kasih Tuhan yang sempurna. Waktu Tuhan menciptakan bumi beserta isinya, Tuhan bilang apa? Jadilah terang. Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Betul gak? Binatang Tuhan ciptakan, jadilah. Semuanya jadilah. Tapi begitu manusia, Tuhan gak bilang jadilah. Tuhan bikin dari debu. Dia bikin sedemikian rupa. Dia kasih nafas. Hidup. Lihat betapa indahnya saudara dan saya. Betapa mulianya kita. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Manusia dari debu tanah. Dia bikin pakai tangannya. Terus? Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lihat ya. Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Jadilah demikian. Ayat 31. Ketika Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan bilang? Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ketika Tuhan menjadikan bumi sekarang isinya, Tuhan bilang, baik. Semuanya baik. Tapi begitu Tuhan menjadikan manusia, menurut rupa dan gambarnya, kaliknya, Tuhan bilang, sungguh amat baik. Betapa indahnya saudara dan saya. Saudara dibentuk dengan tangannya. Dan saudara jangan pernah bilang, aku produk gagal surga. Tidak, kamu produk unggulan. Ingat, Tuhan telah mengembuskan nafasnya kepada kita. Kita bukan lagi milik dunia. Kita milik siapa? Kita milik Tuhan. Ada nafas Allah yang dihembuskan ke dalam kita. Saya bilang sama saudara, kita berhutang kehidupan dengan Allah. Saya ulang sekali lagi, saudara dan saya sedang berhutang kehidupan pada Allah. Saudaraku, sekali lagi saya bilang, simak, saudara sedang berhutang kehidupan pada Allah. Jangan pakai kehidupanmu dengan sembarangan. Saya tanya sama saudara, apa hadiah terbesar dalam hidupmu? Hadiah terbesar dalam hidup kita, bukannya kita dapat A, dapat B, dapat C. Bukan saya dapat istri, bukan. Tapi hadiah terbesar dalam hidup saya, hadiah terbesar dalam hidup saudara adalah saudara boleh mengenal Dia, Allah yang benar. Itu hadiah yang terbesar. Saya kasih contoh gini. Ignatius Meli lagi ulang tahun. Ignatius misalnya. Bu Kusuma ulang tahun. Bu Kusuma ulang tahun, kamu mau kasih hadiah ke Bu Kusuma. Misalnya. Apakah kamu kasih hadiah ke Ibu Kusuma lebih baik daripada Meli? Bu, beda Bu. Jangan kasih gratisan. Tapi ini fair, wajar, betul gak? Saya punya istri.
Ibu Esther ulang tahun, saya kasih seadanya. Tapi begitu istri saya ulang tahun, saya kasih yang sangat spesial. Simak ya baik-baik ya. Saya akan beri dia kado yang spesial. Jadi saya bilang sama saudara, saudara simak ya, kasih itu ada buktinya. Kasih itu ada buktinya. Ingat minggu lalu kita sudah bahas, kasih itu terdiri dari dua karakter, yaitu perasaan dan tindakan. Kasih itu kata-kata, kasih itu bukan kata-kata tanpa tindakan. Gampang loh, gampang. Nih ya, bilang. Yang udah menikah, gampang gak bilang I love you? Gampang. Coba jalanin I love you-mu setiap waktu. Susahnya minta ampun. Sekali lagi saya bilang, kasih itu bukan perkataan, kasih juga tindakan. Gampang kita bilang I love you, tapi buktikan I love you-mu dengan hidup setia seumur hidup. Itu gak mudah. Saya ulang sekali lagi, gampang bilang I love you. Tapi buktiin I love you-mu dengan mempersembahkan hidup yang setia seumur hidupmu. Itu tidak mudah. Oke. Bisa bantu di redam sedikit. Nih ya, simak ya. Kasih antara orang tua sama anak itu juga dulu luar biasa. Betul nggak? Betul nggak? Saya banyak ketemu orang tua nih berdoa bilang gini, Pak, tolong doakan anak saya sedang sakit. Itu banyak sekali, sering. Sampai ada orang tua pernah bilang gini, Pak, saya tidak mau anak saya sakit, biar saya yang sakit. Itu kasih orang tua loh. Betul. Jangan sampai anak saya sakit, biar saya yang sakit. Saya kasihan lihat anak saya sakit. Tapi begitu orang tuanya yang sakit, anaknya datang ke saya, bilang gini, Pak, tolong doakan mama saya biar cepat meninggal. Kasihan dia gak bisa meninggal. Kita boleh ketawa, benar gak sih begitu? Banyak. Sering saya dengar, sering saya dapat telepon, orang-orang yang pernah dilayani bilang, Pak, saya nggak mau anak saya sakit, Pak, tolong Pak, anak saya jangan sampai sakit, biar saya yang sakit. Tapi begitu orang tuanya yang sakit, anaknya bilang, Pak, tolong doakan mama saya, papa saya, biar cepat kembali ke Tuhan, biar dia nggak menderita lagi. Begitu papa mamanya meninggal, dia nangis paling kenceng. Lihat ya, tolong doakan Pak, ibu saya, papa saya, kok nggak mati-mati ya Pak? Lihat ini kasih orang tua sama anak, atau kasih anak kepada orang tua. Kasih orang tua sudah begitu besar, tapi kasih Allah jauh lebih sempurna. Sekali lagi saya bilang, kasih orang tua kepada anak itu besar, tapi kasih Allah kepada kita itu jauh lebih sempurna. Bisa paham dah? Nah, kita kembali ke Yohanes 3 ayat 16. Ada kata, coba bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Only begotten Son.
Bukan only, tapi begotten son. Artinya apa? Anak yang sangat dikasihi. Tuhan Allah memberikan satu-satunya yang paling dikasihinya. Kenapa? Itu bukti kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial. Bisa paham gak sih? Bisa paham gak? Tadi kan saya bilang, kalau saya kasih kado ke istri saya akan beda dengan saya kasih kado ke Bu Esther. Ngerti gak? Kenapa? Karena istri saya spesial. Bisa paham? Karena istri saya spesial. Saya akan memberi beda. Nah ini luar biasanya. Tuhan memberi yang spesial pada saudara. Yaitu yang paling dikasihinya. Cinta dinilai dari bagaimana seseorang bayar harga yang paling mahal untuk orang yang dicintai. Saya ulang sekali lagi, cinta itu dinilai dari bagaimana seseorang membayar harga yang paling mahal untuk orang yang dicintai. Kalau kalian lagi pacaran dan pacarmu malah tidak mau berkorban, saya bilang lebih baik kau cari yang lain. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena pacaran aja, masa-masa pacaran itu masa indah. Pacaran aja udah begitu, apalagi udah nikah. Saya bilang, lu butuh paramek lu tiap hari. Sorry ya, maaf ya, pacaran aja udah gak mau berkorban. Mendingan cari yang lain. Bukan itu dari Tuhan. Kenapa? Karena cinta itu dinilai dari bagaimana seseorang rela membayar harga yang paling mahal untuk orang yang dicintai. Oke, Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bukan untuk saudaranya, tapi untuk sahabat. Tuhan telah memberikan nyawanya buat kita. Kita sebagai orang Kristen, saya bilang kita sebagai orang Kristen, lihat sesama bukan sebagai manusia belaka. Lihat sesama bukan sebagai manusia belaka, tapi sebagai ciptaan yang dikasihi Allah dan tidak bisa membeda-bedakan akhirnya. Oke, bisa paham? Saya melihat Ibu Wati bukan sebagai sesama saya, tapi sebagai orang yang dicintai Tuhan. Kalau sudah sampai ke tingkat ini, kita akan memperlakukan orang itu sama sejajar. Nggak ada pilih-pilih kasih. Bisa paham nggak sampai sini? Gampang nggak? Aduh, susah. Sama anak, kita bisa pilih kasih loh. Betul nggak? Kok bisa begitu? Karena kita tidak memandang dari berdasarkan cintanya Tuhan. Tapi kita memandang dari sudut manusianya. Yang satu lebih baik daripada yang kedua. Bukankah ini berbahaya? Oke. Semua dicinta Tuhan. Sebagaimana Tuhan hargai kita, hargai juga sesamamu. Saya bilang sama saudara, siapakah kita sehingga kita sangat dicintai Tuhan? Kita layak, ini anugerah. Inilah berkat terbesar kalau kita boleh kenal Dia. Kita telah jadi objek kasih-Nya yang sempurna. Apa tujuan pemberian kasih itu?
supaya saudara dan saya tidak binasa. Tuhan memberikan kasih-Nya supaya saudara tidak binasa. Saudara simak ya, Allah yang paling mulia turun ke bumi untuk menderita. Allah yang paling mulia turun ke bumi untuk menderita. Dia dihina oleh orang yang dia cintai. Dia dihina oleh orang yang dia cintai. Dia dicambuk oleh orang yang dia cintai. Dia disiksa oleh orang yang dia cintai. Bukankah ini kasih yang sempurna? Kita tikam dia setiap hari, tetap dia bilang, gue sayang lu apapun yang lu bikin. Bukankah ini kasih yang sempurna? Yesaya 53, mulai dari ayat 1. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Terus? Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dia tidak lahir dari keluarga berada, dia tidak lahir lewat keluarga berada, tapi dia lahir dalam kemiskinan. Sehingga orang gak perlu pusing sama dia. Terus? Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Udah biasa mengalami kesakitan. Terus? Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Apakah bagi saudara dia tidak masuk hitungan? Terus? Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Karena kita sering menyakiti dia. Terus? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Karena kita jahat, dia yang ngalamin keremukan. Karena kita yang jahat, dia yang disiksa. Bukankah ini kasih yang sempurna? Terus? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lihat, Tuhan memberikan dia kepada kita, supaya kita tidak binasa. Yesaya 50 ayat ke-6. Yesaya 50 ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Lihat, dia gak bela diri loh. Bisa bayangin kalau saya punya janggut saya ditarik. Mungkin kita masih bilang, lu tarik janggut gua tarik hidung lu. Tapi Tuhan merelakan segala-galanya. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Simak ya saudara ya. Dia yang mulia, lahir di tempat yang hina. Allah yang mulia alami penghinaan untuk dosa orang-orang yang menghinanya. Nggak masuk di akal. Benar-benar nggak masuk di akal. Dia itu terang. Waktu dia digantung, itu kegelapan yang datang. Betul gak? Waktu dia digantung, kegelapan datang. Padahal dia itu terang. Dia telah mengalami itu. Supaya apa? Supaya saudara tidak binasa. Dia sumber air hidup, betul gak? Perempuan Samaria datang, kamu minum dari aku, kamu tidak haus lagi. Tapi dia bilang apa waktu di kayu salib? Aku haus. Kehausan terjadi di mana?
Kalau saudara lihat orang kaya di neraka bilang, kasih aku setetes air. Itu haus. Jadi Tuhan telah mengalami neraka selama di dunia. Demi apa? Demi kita orang berdosa. Dia alami neraka di dunia. Selama hidup, dia memanggil Allah sebagai Bapa. Tapi ada satu momen, dia ditinggalkan oleh bapaknya, dia bilang, Eli, Eli lama sabatani. Demi siapa? Demi kita. Karena apa? Karena kita orang berdosa. Saudara lihat salib itu dan saudara lihat dan saudara bilang, betapa besar kasih Allah kepada kita. Saudara harus menyadari itu. Dia rela ditikam, dia rela dicambuk, dia relakan dirinya, dia relakan segala-galanya demi kita. Dia turun ke dunia orang mati, tempat yang paling gelap untuk bebasin para tawanan. Dia jadi domba sembelihan. Tapi luar biasanya, dia bangkit sebagai singa dari Yehuda. Sadar gak saudara, ada kasih yang sangat besar yang ada di dalam saudara. Kasih yang tidak pernah menuntut, kasih yang selalu ada untuk mengubah saudara. Inilah kasih yang sempurna. Kasih itu adalah-Mu dan kasihilah sesamamu. Ingat sekali lagi saya bilang, Tuhan telah menyerahkan segala-galanya. Apa yang kita serahkan buat Tuhan hari ini? Apakah hidup kita sudah sepenuhnya buat Tuhan? Apakah kita sudah melakukan segala sesuatunya buat Tuhan? Apakah kita hanya bagi kepentingan diri kita sendiri? Mari kita koreksi. Tuhan berkati. Amin.